Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bilal Jumal Koda dengan NIM S112455. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi penjelasan mengenai Red Hat. Nah, oke, langsung saja. Nah, di sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai eh, perkenalan dengan dasar-dasar Linux. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengantar Linux. Nah, nah, di sini kita bisa lihat ada abstrak, sasaran, dan jelaskan definisikan tujuan Linux serta distribusi Linux. Bagian-bagiannya yaitu ada distribusi Linux dan latihan terbimbing pengantar Linux quiz. Nah, langsung saja. Di distribusi Linux, tujuannya itu kita jelaskan Linux sebagai kernel dan sebagai sistem operasi. Nah, kernel Linux, meskipun orang sering menyebut Linux sebagai sistem operasi, sebenarnya ia adalah kernel dalam ilmu komputer. Nah, kernel ini adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk memboost sistem. Kernel ini membuat driver untuk mengenali perangkat yang terpasang seperti keyboard, mouse, layar, dan sebagainya. Nah, dia juga untuk mengelola proses perangkat lunak. Nah, Linux ini awalnya didirikan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Nah, saat itu ia adalah seorang mahasiswa ilmu komputer di Finlandia. Nah, Torvalds ini membuat kernel tersedia untuk semua orang dengan menggunakan lisensi publik umum atau GNU atau GPL. Nah, melisensikan kode tersebut, mode lisensi ini memastikan bahwa kode yang berlisensi dapat digunakan untuk tujuan apapun selama perubahan publik dikontribusikan kembali ke proyek tersebut. Nah, setelah Torvalds mengumumkan proyek tersebut kepada pengembang lain di internet, nah, programmer dari seluruh dunia menyumbangkan kode ke kernel Linux di antara kontributor. Awal tersebut adalah Red Hat yang telah berkontribusi pada pengembangan sistem operasi Linux sejak tahun 1993. Nah, pada tahun 1998, Christian Peterson menciptakan istilah tersebut. Nah, sumber terbuka untuk mendeskripsikan kode yang dibuat secara kolaboratif dan dibagikan secara bebas. Nah, Linux mendapatkan popularitas di kalangan pengembangan karena semua kode programnya tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan. Linux diadopsi oleh administrator sistem ke seluruh dunia. Nah, karena Linux dikombinasikan dengan aplikasi yang ditulis oleh proyek Node, Unix, atau GNU dari GNU, nah, mirip dengan sistem operasi server atau UNIX yang sudah ada. Tetapi uh, berjalan pada perangkat keras standar. Nah, saat ini Linux tersedia bagi siapapun yang ingin menjalankan dan bagi pengembang manapun yang ingin membangunnya. Nah, sistem operasi ini umumnya digunakan pada server, komputasi awan, terus komputer desktop dan laptop, serta perangkat konsumen seperti Android, terus Chromebook, dan Steam Deck. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan dari sebuah kernel. Nah, saat Anda menghidupkan komputer, sebuah chip pada motherboard yang dimuat dalam firmware akan mencari hard drive yang berisi aplikasi yang disebut bootloader atau bootloader adalah perangkat lunak yang membuat kode sistem operasi ke dalam memori untuk dieksekusi. Nah, setelah komputer menemukan bootloader mengambil alih proses booting dan menemukan kernel. Kernel dimuat ke dalam memori, terus memeriksa perangkat keras, dan memuat driver yang sesuai untuk perangkat keras komputer yang terdeteksi. Nah, manajer layanan diluncurkan dan menyediakan jaringan grafis, terus suara, layar login, dan sebagainya. Nah, setelah proses booting selesai, kernel
karena terus di latar belakang, tetapi Anda akan dihadapkan pada prompt login, sehingga kita dapat membuka antarmuka ke aplikasi di komputer. Nah, di Linux, kita memiliki akses kedua antarmuka. Antarmuka pengguna grafis atau GUI adalah antarmuka point and click di mana data dipresentasikan oleh ikon dan tampilan visual. Shell. Nah, shell terkadang juga disebut terminal atau konsol, adalah prompt berbasis teks yang memungkinkan kita untuk mengetik dan menjalankan perintah. Nah, banyak pengguna Linux sering menggunakan kedua antarmuka tersebut. Nah, GUI ini menyediakan konvensi desktop yang sudah familiar, seperti ikon untuk file dan folder menu dan sebagainya. Nah, shell efisien terus dapat diprogram dan lebih cepat daripada menggunakan GUI melalui jaringan. Kursus ini mengajarkan keduanya. Sekarang kita masuk ke gambaran umum distribusi Linux. Nah, individu dan perusahaan membangun Linux dari komponen-komponennya, dan kemudian mendistribusikan secara online agar dapat digunakan oleh orang lain. Nah, saat kita mengunduh Linux sebagai sistem operasi, kita sedang mengunduh sebuah distribusi Linux. Sebuah distribusi, atau sering disebut distro, singkatannya dari Linux, adalah versi modifikasi yang berada dari sistem operasi Linux. Nah, dan dapat dibuat oleh siapa saja yang memiliki keterampilan dan kebutuhan untuk membuatnya. Nah, sebagian besar distribusi dirancang untuk tujuan tertentu. Misalnya, ada Raspberry atau Pi adalah sistem tertanam berdaya rendah seukuran kartu kredit, sehingga menjalankan distribusi Linux yang hanya menyediakan driver dan layanan khusus yang dibutuhkan oleh perangkat kerasnya. Tas dulu. Lanjut. Nah, bahkan terdapat lebih sedikit perangkat lunak dalam Universal Basic Image atau UBI. Nah, Red Hat ini karena digunakan sebagai fondasi untuk layanan cloud yang tidak memerlukan pustaka seperti yang dibutuhkan komputer fisik. Sebaliknya, distribusi Fedora versi driver untuk perangkat keras konsumen terbaru, guna memastikan printer, terus kartu suara, kartu grafis, webcam, dan peripheral lainnya berfungsi sebagai mestinya. Nah, distribusi Linux yang paling menonjol cenderung diproduksi secara konsisten dan andal. Nah, beberapa distribusi didukung oleh perusahaan seperti Red Hat, sementara yang lain merupakan upaya sukarela distribusi Linux yang populer mencakup proyek-proyek berikut. Nah, tadi distribusi Linux yang populer mencakup proyek-proyek berikut. Nah, ada yang pertama, Red Hat atau Enterprise Linux, biasa disingkat RHEL. Nah, adalah distribusi populer untuk server dan komputasi awan. Nah, RHEL ini berfokus pada stabilitas dan dukungan jangka panjang dan dikembangkan oleh Red Hat. Nah, terus ada yang kedua adalah CentOS. CentOS ini adalah platform pengembangan untuk Red Hat atau Enterprise Linux. CentOS ini dikembangkan oleh Red Hat dan para sukarelawan. Terus ada yang ketiga, ada Fedora. Fedora ini berfokus pada jadwal rilis yang cepat sehingga dapat menyediakan fitur-fitur terbaru. Nah, sistem operasi ini digunakan sebagai dasar untuk CentOS dan RHEL. Nah, Fedora dikembangkan oleh para sukarelawan yang didukung oleh Red Hat. Terus yang keempat ada Debian.
Debian adalah proyek sukarela yang berfokus pada stabilitas dan dukungan jangka panjang. Nah, terdapat distribusi yang berasal dari Debian. Nah, berpindah-pindah distribusi Linux itu seperti membeli ponsel baru, terus konsep dasarnya memang berbeda. Tetapi kita mungkin perlu mempelajari aplikasi mana yang harus digunakan untuk memasang aplikasi, letak tombol untuk bergabung ke jaringan, secara mengubah pengaturan tertentu atau cara keluar dari sistem. Nah, kursus ini akan membantu kita mengenal teknologi Linux yang umumnya di banyak sistem Linux, baik Anda menggunakan Linux di laptop atau sebagai kontainer yang berjalan di cluster OpenShift di cloud. Nah, teman-teman semua akan mempelajari cara berinteraksi dengan desktop. Terus ada serta perintah-perintah yang penting yang Anda butuhkan untuk bekerja secara efisien di terminal Linux. Terus kita uh, mengidentifikasi distribusi Linux pada suatu sistem. Nah, kursus ini berbasis sistem Red Hat Enterprise Linux seperti banyak distribusi lainnya. Nah, Red Hat Enterprise Linux menggunakan desktop GNOM GNOME sebagai GUI karena distribusi menggunakan begitu banyak komponen umum. Distribusi yang Anda gunakan tidak selalu jelas, tidak selalu jelas. Nah, kita dapat mengidentifikasi distribusi sistem Linux dengan berbagai cara. Misalnya, kita dapat melihat informasi sistem dari aplikasi pengaturan di GUI. Nah, informasi ini mencangkup memori, terus prosesor, penyimpanan, dan properti sistem lainnya. Nah, untuk mengakses informasi sistem, setelah kita masuk ke sistem, klik aktivitas di pojok kiri atas, terus desktop, terus kemudian ketik di kolom pencarian settings, klik hasilnya, terus tekan enter pada papan ketik Anda. Nah, di jendela pengaturan, gulir ke bawah daftar di panel kiri dan klik tentang. Nah, kita dapat memverifikasi nama distribusi beserta versi sistem operasinya di kotak nama OS. Nah, sini ada referensi untuk informasi lebih lanjut tentang sumber terbuka. Lihat. Nah, di sini ada informasi lebih lanjut ya tentang referensinya. Nah, Reset bisa dilihat di sini. Kamar makan dulu. Nah, sini ada ringkasan sumber terbuka. Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau penjelasan lebih lanjutnya ya. Nah, terus saya jelaskan sedikit ya tentang di sini di ringkasannya ini. Sumber terbuka adalah istilah yang awalnya merujuk pada perangkat lunak sumber terbuka OSS. Nah, perangkat lunak sumber terbuka adalah kode yang dirancang agar dapat diakses publik, siapapun dapat melihat, memodifikasi, dan mendistribusikan kode tersebut sesuai keinginan mereka. Nah, perangkat lunak sumber terbuka dikembangkan secara terdesentralisasi dan kolaboratif, mengandalkan tinjauan sejawat dan produksi komunitas. Perangkat lunak sumber terbuka seringkali lebih murah, lebih fleksibel, dan memiliki umur pakai lebih panjang dibandingkan perangkat-perangkat berpemilik lainnya, karena dikembangkan oleh komunitas, alih-alih oleh satu pengembang dan atau perusahaan. Nah, sumber terbuka telah menjadi sebuah gerakan dan cara kerja melampaui produksi perangkat lunak. Terus gerakan sumber terbuka menggunakan nilai-nilai model produksi terdesentralisasi dari perangkat lunak sumber terbuka untuk menemukan cara-cara baru untuk memecahkan masalah di komunitas dan industri mereka. Nah, teman-teman juga bisa melihat di sini ada sejarah perangkat lunak sumber terbuka.
Nah, pada tahun 1950-an dan 1960-an, para peneliti yang mengembangkan teknologi internet awal dan protokol jaringan telekomunikasi mengandalkan lingkungan penelitian yang terbuka dan kolaboratif. Advanced Research Project Agents Network atau APRANET yang kemudian menjadi fondasi internet modern, mendorong peninjauan sejawat dan proses umpan balik yang terbuka. Nah, kelompok pengguna berbagi dan membangun kode sumber atau sama lain. Nah, forum membantu memfasilitasi percakapan dan pengembangan standar untuk komunikasi dan kolaborasi terbuka. Nah, pada saat lahirnya internet di awal tahun 1990-an, nilai-nilai kolaborasi, peninjauan sejawat, dan komunikasi dan keterbukaan telah tertanam dalam fondasinya. Nah, lihat seberapa jauh pengembangan open course atau sumber Rahat. Lanjutnya membaca. Nah, nanti teman-teman bisa langsung baca saja di sini. Kabar ya? Oke, kita lanjut. Nah, di referensi ini, teman-teman juga bisa melihat for more information about GNU. The first to the GNU official website. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saja. Website GNU ya. Nah, ini. Nah, oke, kita lanjut. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke Guided Exchange Linux Distribution. Wah, terjemahkan dulu. Translate.
Nah, latihan terpadu distribusi Linux. Identifikasi distribusi Linux yang digunakan pada sistem Anda. Hasil. Bisa lihat hasilnya, buka panel kontrol pengaturan sistem untuk desktop GNOME. Nah, terus yang kedua, kita identifikasi distribusi Linux yang berjalan di sistem kita. Nah, sebagai student, pengguna di workstation mesin tersebut adalah gunakan lab perintah untuk mempersiapkan lingkungan Anda untuk latihan ini, untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia. Bisa dilihat di sini ada mahasiswa uh, mahasiswa Gmail stasiun kerja. Lab start intro distribution. Bisa dilihat instruksinya. Jadi instruksinya, klik aktivitas di pojok kiri atas desktop Anda, atau tekan tombol super, tombol dengan logo Windows, atau logo komen pada Mac. Nah, di kolom pencarian, ketik settings, klik pengaturan, atau tekan enter pada papan ketik. Nah, ini. Cari setting, klik pengaturan, dan tekan enter papan ketik Anda. Nah, di jendela pengaturan, gulir ke akhir daftar panel sebelah kiri dan klik tentang. Nah, di panel tentang yang muncul di sebelah kanan, periksa kolom nama OS dan pastikan tertulis di Red Hat Enterprise Linux atau RHEL. Nah, panel tentang ini juga menampilkan versi desktop GNOME yang Anda gunakan. Versi kernel Linux menyimpan dan RAM yang tersedia di komputer kita, dan masih banyak lagi. Nah, di Genome Settings adalah panel kontrol utama untuk mesin Linux. Jadi, luangkan waktu untuk menjelajahi topik lain di kolom sebelah kiri untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang tersedia di desktop. Bisa dilihat nanti begini, informasi tentang genomnya. Share memori, ada hard ada device mobile, sharing, terus share. Nah, sini menyelesaikan. Pada workstation mesin, gunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan yang akan datang. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke kuis pengantar Linux. Kuis kuis pengantar Linux. Nah, di sini pilih jawaban yang benar untuk pertanyaan berikut. Nah, kita akan jawab ya. Kita coba jawab soal-soalnya. Sini soal pertama, Linux tersedia secara gratis di bawah lisensi sumber terbuka. Lisensi terbuka apa? Jawabannya lisensi publik umum. GNU GPL. Coba kita periksa. Nah, benar. Nah, benar ya, berarti hijau. Nah, kenapa kita pilih itu? Karena Linux dirilis oleh Linux Torvalds menggunakan GNU General Public License atau GPL. Nah, GPL memastikan bahwa Linux ini bebas digunakan oleh siapa saja. Terus dia juga setiap perubahan atau distribusi ulang harus tetap open source. Nah, terus dia juga pengguna bebas memodifikasi, mendistribusikan dan mempelajari kode sumber Linux. Nah, MIT dan Apache juga lisensi open
source, tetapi bukan lisensi utama untuk Linux, begitu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal kedua. Nah, kumpulan aplikasi awal untuk Linux disediakan oleh proyek apa? Jawabannya yaitu proyek GNU. Coba kita periksa. Nah, benar. Nah, kenapa proyek GNU? Nah, ketika Linux pertama kali dibuat, kernel itu saja tidak cukup untuk menjadi OS yang lengkap. Nah, yang dibutuhkan yaitu ada shell atau bash, terus compiler, GCC, terus text editor, nano atau MS, terus ada tool system, Coriolis. Nah, semua aplikasi dasar tersebut berasal dari proyek GNU. Nah, karena itu gabungan GNU aplikasi terus plus Linux kernel sering disebut GNU Linux. Makanya dipilih jawaban proyek GNU. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Kernel tanggung jawab atas tugas-tugas apa saja? Nah, jawabannya A. Kita periksa. Nah, A. Kenapa A? A itu membuat driver untuk perangkat yang terhubung. Kenapa? Jawabannya A. Nah, kernel ini adalah inti sistem operasi dan tugas utamanya. Nah, dia ini termasuk yang pertama, dia mengelola hardware melalui driver perangkat. Terus dia mengatur memori, terus mengatur proses, terus komunikasi antara hardware dan software. Nah, dia juga memuat dan lain-lain. B sebagai fungsi Windows, bukan Linux. Terus menginstal paket C, tugasnya untuk manajer paket RPM DNF. Nah, dia juga menjalankan script Python D, adalah tugas interpreter Python, bukan kernel. Gitu. Sehingga jawabannya A, untuk membuat driver untuk perangkat yang terhubung. Nah, sekarang soal keempat. Apa itu terminal? Jawabannya yaitu adalah B. Nah, B, antarmuka teks yang dapat Anda gunakan untuk mengeluarkan perintah ke komputer. Kenapa B? Nah, terminal adalah aplikasi atau jendela yang menyediakan command line interface atau CLI. Nah, dia juga digunakan untuk memasukkan perintah seperti is, cd, mkdir, sudo, dan lain-lain. Nah, dia juga sangat penting untuk dalam administrasi Linux. Nah, pilihan lain salah karena terminal bukan komputer khusus atau fungsi terakhir pada header. Begitu, sehingga jawabannya B, antarmuka teks yang dapat Anda gunakan untuk mengeluarkan perintah ke komputer. Nah, terus jawaban yang kelima. Soalnya, manakah distribusi Linux yang berbasis Fedora? Pilih 2. Coba. Jawabannya itu yang pertama B, Red Hat Enterprise Linux atau RHEL. Terus yang kedua, jawabannya D, ada CentOS. Saya jelaskan kenapa. Fedora ini adalah proyek komunitas yang menjadi dasar bagi versi stabil perusahaan. Nah, dia ini terbagi menjadi 2 rel, adalah versi komersial atau stabil dari Fedora dibuat oleh Red Hat. Nah, sedangkan CentOS ini dibangun dari source kode rel lengkap dan compatible 100%. Nah,
Yang lain, Debian bukan dari Fedora, tapi distribusi mandiri. Terus ada Slackware. Slackware ini dia adalah salah satu distribusi tertua, tidak ada hubungannya dengan Fedora. Terus ada Steam OS berbasis Debian. Hmm, gitu. Coba kita periksa apakah benar. Nah, itu kan benar. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita lanjut ringkasan. Nah, Linux ini adalah proyek sumber terbuka yang berarti kode sumbernya tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan. Terus, Linux ini banyak digunakan dalam infrastruktur cloud, komputer desktop, dan laptop, serta perangkat konsumen. Nah, dia juga dapat berinteraksi dengan sistem Linux dengan menggunakan terminal baris perintah atau antarmuka pengguna grafis GUI. Nah, distribusi Linux dirancang oleh tujuan tertentu. Namun, mempelajari satu distribusi dapat membantu kita merasa lebih nyaman menggunakan distribusi apapun. Nah, Red Hat Enterprise Linux adalah sistem operasi stabil dan memiliki dukungan jangka panjang yang dikembangkan oleh Red Hat. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai pengantar Linux, Jadi mungkin nanti saya akan melanjutkan materinya masuk ke. Nah, nanti saya akan jelaskan ini mengakses bab 2 mengakses sistem Linux. Nanti saya akan jelaskan mengaksesnya, cara aksesnya ya. Mengakses, terus ada latihan terbimbing masuk sistem visual lokal, terus menggunakan baris perintah tujuan, terus ada latihan terbimbing menggunakan baris perintah, terus praktikum mengakses sistem Linux. Ini dari nanti saya jelaskan minggu depan, terus ada ringkasannya nanti. Oke, mungkin itu saja dulu dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Di sini kita sama-sama belajar. Jadi, oke, itu saja mungkin. Saya akhirnya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.